Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ta'amillah wassalatu wassalamu rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurul Hidayah NIM 001 yang akan menjelaskan mengenai poin pertama. Yang kedua ada Syarifah Rahma Rufaida NIM 002 yang akan menjelaskan mengenai poin yang kedua. Dan yang ketiga ada Nabila Ishak Putri NIM 003 yang akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga. Tema yang akan kami bahas yaitu mengenai pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Langsung saja mulai materi yang pertama, yaitu pengertian tekstual dan kontekstual. Tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran. Pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa. Sedangkan kontekstual berasal dari kata konteks yang dalam KBBI berarti bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna dan bisa juga berarti situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pada Al-Quran dan sejumlah hadis dalam upaya pemahaman sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu. Misalnya kapan Rasulullah menyampaikan berita atau bersikap atau berperilaku di mana dalam kondisi bagaimana, kepada siapa beliau menyampaikan dan sebagainya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang batas-batas kontekstual menurut Muhammad Sa'ad Ibrahim. Dalam bidang ibadah, madhah murni tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada pemahaman dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah. Bidang di luar ibadah murni ghairu madhah, pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya. Batas tekstual menurut Suryadi. 1. Ide moral atau ide dasar atau tujuan di balik teks tersirat. Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu dan intersubjektif. Kedua, bersifat absolut, prinsipil, universal dan fundamental. Yang ketiga adalah mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, muasyarah bil ma'ruf, dan keempat adalah terkait relasi antara manusia dan Tuhan yang bersifat universal. Artinya, segala sesuatu dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya, dan sosiologis tertentu. Misalnya, sholat. Dimensi tekstualnya terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya, berkomunikasi, menyembah, atau beribadah dalam kondisi apapun selama hayatnya. Namun, memasuki ranah bagaimana cara muslim melakukan sholat sangat tergantung pada konteks si pelakunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Ishak Putri. Saya Nabila Ishak Putri, NIM 215003 akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis. Yang pertama ialah pemahaman atas hadis Nabi tanpa memperdulikan proses sejarah yang melahirkannya. Tipologi ini disebut dengan tipologi tekstual. Yang kedua ialah pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul hadis dan konteks yang mengitarinya. Pemahaman ini disebut kontekstual. Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri ialah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakanginya.
atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Dengan pendekatan-pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami hadis kita tidak hanya terpaku pada zahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosiokultural waktu itu. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mitra Al-Quran secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaruan Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Kesimpulannya, pendekatan tekstual dan kontekstual sangat berarti dalam pemahaman keilmuan hadis. Dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, kita mengetahui bahwa suatu hadis muncul tidak serta-merta begitu saja, melainkan karena ada sebab musababnya. Pendekatan tekstual lebih cenderung berlaku pada ibadah mahdah atau murni antara hubungan manusia dengan Tuhan, seperti sholat. Sedangkan pendekatan kontekstual lebih melihat pada konteks historisnya, sosiologis dalam kultural dan temporal suatu hadis sehingga dapat memahami hadis tidaklah begitu baku tapi lebih bijaksana. Dengan mengkaji keadaan kontemporer masyarakat sekarang tanpa menghilangkan ruh dari hadis tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.